Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi mata kuliah analisa perancangan sistem pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan pertama ini nanti eh, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai definisi dan sejarah perkembangan sistem informasi. Lalu ada juga pengembangan sistem informasi. Dan di dalam pengembangan sistem informasi ini nanti akan dibahas mengenai tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi dan mengapa harus ada pengembangan sistem informasi. Lalu siapa saja sih yang terlibat di dalam pengembangan sistem informasi? Dan yang terakhir ada penjadwalan dari pengembangan sistem informasi. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, definisi dan sejarah perkembangan sistem informasi. Jadi apa pengertian dari sistem? Nah, sistem itu adalah interaksi dari elemen-elemen yang saling berkaitan, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Apa saja elemen-elemen tersebut? Nah, elemen-elemen tersebut ada dua ya, ada elemen sistem konvensional dan elemen sistem modern. Nah, untuk yang elemen sistem konvensional itu adalah data, manusia, dan prosedur. Untuk yang elemen sistem modern, itu selain data manusia dan prosedur, juga ada hardware dan software, yaitu perangkat keras, komputer, dan perangkat lunak. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada ilustrasi gambar sistem berikut ini. Nah, ini ada contoh gambar ilustrasi dari suatu sistem. Nah, di sini kita lihat bahwa sistem itu dia pertama akan menerima suatu masukan ya, atau inputan. Lalu diproses, di dalamnya masukannya itu bisa berupa komponen ya, komponen 1, 2, dan seterusnya diproses yang nantinya akan menghasilkan suatu keluaran. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam sistem itu akan saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran. Nah, di dalam melakukan prosesnya ini, kinerja sistem juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Jadi, kondisi lingkungan di sekitarnya juga mempengaruhi proses kerja kinerja dari sistem. Nah, ini seperti itu kira-kira ilustrasinya. Nah, kalau informasi ialah hasil pengolahan data yang berguna bagi penerimanya. Jadi informasi itu kurang lebih adalah data yang sudah diolah ya. Data yang sudah diolah itu adalah informasi. Nah, kalau sistem informasi apa jadinya? Nah, sistem informasi itu ialah interaksi antara elemen-elemen tadi ya, data, manusia, dan prosedur, dan yang didukung juga oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan. Nah, keputusan selanjutnya ya, baik itu untuk jangka pendek ataupun jangka menengah dan jangka panjang di dalam suatu organisasi. Atau sistem informasi itu juga bisa suatu kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi seperti yang tadi kita lihat di dalam ilustrasi gambar dari suatu sistem ya tadi. Jadi sistem informasi juga bisa suatu kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi dan juga untuk mendukung kegiatan bisnis dari organisasi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu sistem informasi. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan sistem informasi. Jadi dulu, pada awalnya, sistem informasi ini tidak harus dikaitkan dengan teknologi informasi dulu ya. Tapi karena seiring perkembangan zaman, maka pada saat ini suatu sistem informasi itu pasti tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi informasi. Pasti saling berkaitan. Nah, sekarang kita coba lihat perkembangannya mulai dari tahun 60-an. Pada tahun 60-an, pada saat itu sistem informasinya masih terbatas ya. Karena teknologi hardware-nya, perangkat kerasnya ataupun software-nya, perangkat lunaknya masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Ya tentu saja ini masih tahun 60-an ya. Nah, tujuan utamanya sistem informasi pada saat itu hanya untuk melakukan
otomatisasi proses bisnis yang sedang berjalan pada organisasi. Jadi hanya membantu melakukan proses bisnis yang berjalan pada organisasi. Nah, selanjutnya pada tahun 70-an, nah pada saat itu perkembangan sistem informasi didominasi dari sudut pandang data. Jadi pada saat itu teknologi basis data sedang berkembang cukup pesat. Jadi pada tahun 1970-an ini fokus utamanya sistem informasi adalah untuk penyimpanan dan pengaksesan data. Nah, lalu tahun 80-an seperti apa? Nah, pas tahun 80-an ini sistem informasinya berkembang lebih ke arah Computer Support Cooperative Work atau CSCW. Nah, CSCW ini apa sih? CSCW itu adalah aplikasi yang mendukung kerjasama dalam organisasi. Nah, misalnya untuk pemanfaatan email, dokumen editor, dan lain-lain. Nah, pada saat ini, sistem informasinya sudah mulai mengarah ke bentuk client server. Jadi, pada saat itu, pemanfaatan sistem informasinya juga sudah mulai bertambah luas. Jadi, bisa dimanfaatkan juga untuk macam-macam bagian organisasi, misalkan di bagian keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan lain-lain. Nah, pada tahun 90-an, di sini internet sudah berkembang sangat pesat, sangat cepat. Dan ternyata perkembangan internet tersebut juga mendorong perkembangan sistem informasi. Nah, lalu pada tahun 90-an ini, sistem informasi dimanfaatkan untuk teknologi internet ya maupun teknologi web. Jadi pada waktu itu sudah mulai dibuat untuk membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk seluruh organisasi. Nah, pada tahun 2000-an sudah semakin berkembang lebih pesat lagi. Karena apa? Karena pada tahun 2000-an ini juga sudah didorong dengan semakin berkembangnya teknologi internet. Dan otomatis kapasitasnya juga semakin besar, kapasitas datanya. Dan harga yang semakin murah. Nah, pada saat tahun 2000-an ini sudah banyak ya organisasi yang sudah mengintegrasikan sistem informasi mereka dengan sistem organisasi lain untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Nah, nanti mungkin pada saat mendatang pasti akan lebih berkembang lagi. Nah, karena perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi itu akan berjalan cepat ya mengikuti kemajuan zaman ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengembangan sistem informasi. Nah, pengembangan sistem. Kalau kita dengar kata pengembangan berarti kan artinya diperluas ya. Nah, pengembangan sistem itu jadi maksudnya adalah menyusun suatu sistem yang baru ya untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Atau selain mengganti bisa juga dengan memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, itu sistemnya berarti dikembangkan ya atau pengembangan sistem informasi. Nah, biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan. Jadi, sistem informasi di sini adalah maksudnya suatu aplikasi ya, aplikasi sistem informasi. Merupakan suatu software ya, aplikasi sistem informasi. Nah, itu definisi pengembangan sistem. Nah, yang selanjutnya, nah apabila sistemnya itu sudah dikembangkan ya ke dalam sistem yang baru, maka yang pasti kita akan mengharapkan peningkatan pasti kita akan mengharapkan terjadinya peningkatan di dalam sistem yang baru yang telah dikembangkan tadi. Nah, yang pertama akan meningkatkan apa? Nah, yang pertama yang pasti kita mengharapkan akan terjadinya peningkatan performance atau kinerja. Nah, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Nah,
Untuk kinerjanya ini bisa diukur dari throughput-nya, yaitu jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu, dan response time-nya, yaitu rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi pekerjaan. Ya, ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Nah, lalu peningkatannya apalagi yang kita harapkan apabila sudah ada sistem yang baru? Yang kedua adalah peningkatan informasinya atau information, yaitu maksudnya adalah peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan, yang pastikan ingin informasinya yang lebih up to date. Nah, peningkatan yang selanjutnya yang kita harapkan dalam sistem yang baru adalah lebih ekonomis atau ekonomi. Jadi artinya di sini bahwa kalau lebih ekonomis ini berarti peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan, ya. Atau kita menginginkan ada penurunan biaya, ada keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, peningkatan kontrol atau pengendalian. Jadi peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan dan yang akan terjadi. Lalu peningkatan yang selanjutnya yang akan kita harapkan yaitu efisiensinya. Efisiensi yaitu peningkatan terhadap efisiensi operasinya. Dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanannya atau servisnya, yaitu peningkatan pelayanan yang diberikan oleh sistemnya itu yang pasti harus semakin baik ya setelah adanya pengembangan sistem informasi di dalam sistem yang baru. Nah, selanjutnya adalah prinsip di dalam pengembangan sistem informasi. Ada beberapa prinsip ya di sini yang harus digunakan pada saat pengembangan sistem informasi. Prinsip berarti yang harus dijadikan patokan di dalam pengembangan sistem informasi itu apa? Yang pertama, ini apabila kita ya, anggap aja kita sebagai orang yang membuat suatu sistem informasi. Ya, kita yang membuatnya. Lalu sistem informasi tersebut ternyata sudah usang dan harus diganti atau harus diperbaharui dengan sistem yang baru. Nah, maka kira-kira apa saja nih yang diperlukan? Nah, di sini ada prinsipnya. Yang pertama harus libatkan para pengguna sistemnya. Jadi untuk apa? Supaya untuk menghindari konflik antara si user dan pengembang sistem. Ya, antara si pengguna dan pengembang sistem ya. Artinya kita nih pengembangnya ya. Jadi kita harus melibatkan usernya juga ya untuk menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik. Jadi kita harus harus melibatkan usernya. Pengguna sistem itu artinya yang menggunakan sistem tersebut atau user yang nanti yang akan menggunakan sistem tersebut. Karena memang sepengetahuan Ibu, apabila kita ingin mengembangkan suatu sistem informasi, memang kita harus yang pasti memang harus melibatkan si user karena kita harus tahu kebutuhannya user tersebut, dia maunya seperti apa. Nah, kita kan sebagai pengembang kan kita harus mengikuti kemauan kliennya ya. Nah, seperti apa? Jadi, maka kita harus libatkan mereka. Mereka requestnya mau sistemnya seperti apa nantinya. Lalu yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Nah, pendekatan pemecahan masalah yang klasik itu adalah dengan mempelajari dan memahami masalahnya, konteksnya, dan pengaruhnya. Lalu mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi. Lalu mengidentifikasikan solusi-solusi yang memenuhi persyaratan dan nanti kita akan memilih solusi yang terbaik. Merancang dan mengimplementasikan solusi yang terpilih. Lalu juga kita harus mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi tersebut, ya. Pendekatan masalahnya seperti itu. Nah, prinsip yang selanjutnya, yang ketiga, bentuklah fase dan aktivitas.
Nah, fase-fase yang dapat dibentuk di dalam pengembangan sistem ini, yaitu adalah fase itu berarti tahap ya. Kita harus membuat tahapan-tahapannya apa saja dan aktivitasnya apa saja. Misalnya yang pertama, kita definisikan dulu lingkupnya, lingkup masalahnya itu nanti seperti apa. Nah, terus setelah sudah didefinisikan lingkup masalahnya, batasannya sampai mana, analisis masalah tersebut ya, analisis persyaratan, desain logisnya, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi dan lain-lain. Sampai pada tahap atau fase pengujian ya, instalasi dan pengujian. Tes apa? Implementasinya. Nah, yang selanjutnya dokumentasikan sepanjang pengembangan. Nah, ini penting banget nih, dokumentasikan sepanjang pengembangan. Ini penting banget tahap yang prinsip yang ini. Karena apa? Karena dokumentasi itu sangat berguna ya untuk pengembangan sistem berikutnya. Jadi perlu nih kita dokumentasiin pada saat kita akan mengembangkan suatu sistem. Jadi seharusnya dokumentasinya itu harus kita lakukan dari awal ya. Dari awal pengembangan sistem sampai nanti proses tersebut selesai dilakukan. Sampai selesai kita harus dokumentasikan. Tahap selanjutnya adalah bentuklah standar. Nah, bentuklah standar. Maksudnya bagaimana bentuklah standar? Jadi harus ada standar yang kita tetapkan ya, default standarnya itu seperti apa kita maunya. Nah, untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem, nah, suatu organisasi harus beralih ke standar-standar yang membentuk arsitektur teknologi informasi. Contoh standarnya gimana? Misalkan teknologi database-nya, teknologi perangkat lunaknya, dan teknologi interface-nya itu seperti apa, standarnya itu maunya seperti apa. Yang selanjutnya itu adalah prinsip yang keenam ya, kita harus mengelola proses dan proyeknya. Proses dan proyeknya ini kita kelola. Nanti ada yang namanya manajemen proses dan manajemen proyek ya. Manajemen proses itu adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan dan memperbaiki metodologinya. Nah, untuk yang manajemen proyek itu proses pelingkupan perencanaan dan penyediaan staf, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan sebuah proyek. Nah, nanti ada ya di modul, nanti ada penjelasannya. Nah, selanjutnya prinsip yang selanjutnya adalah membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal. Nah, jadi pengembangan suatu sistem yang pasti memang akan memerlukan modal yang sangat besar ya. Sehingga pengembangan sistem informasi ini juga yang pasti akan menjadi aset ya atau investasi untuk perusahaan itu sendiri. Jadi ini prinsipnya, membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal. Lalu adalah yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya, janganlah takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup ya. Jadi kita nggak usah takut nih kalau misalkan ternyata ada ruang definisi lingkup yang harus kita revisi ya. Harus jelas nih definisi lingkupnya seperti apa. Kalau memang ada yang kurang serk ya direvisi nggak apa-apa. Lalu yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya adalah bagilah dan taklukkan. Nah, bagilah dan taklukkan ini maksudnya adalah di dalam analisis sistem, nah prinsip ini sering disebut juga dengan factoring. Ya, factoring yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang besar ke dalam bagian-bagian subsistem yang lebih mudah dikelola. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Ya. Nah, itu yang terakhir. Prinsip yang terakhir. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu pengembangan sistem informasi? Mengapa perlu dilakukan pengembangan sistem informasi? Nah, mengapa perlu dilakukan pengembangan? Jadi, biasanya ya, yang Ibu tahu ya, karena kan misalkan kita nih sebagai developer ya, developer
software ya. Kita yang akan membuat suatu aplikasi sistem informasi, kita yang merancangnya dan kita yang membuatnya. Nah, lalu sistem tersebut jadi dijual. Nah, lalu digunakan oleh suatu perusahaan misalnya. Nah, ternyata sudah 10 tahun berlalu aplikasi sistem informasi tersebut yang kita buat tadi sudah digunakan selama 10 tahun oleh perusahaan tersebut. Nah, pasti dalam rentang waktu 10 tahun itu pasti nanti ada permasalahan pada sistem informasi tersebut karena sudah berusia selama 10 tahun atau lebih. Nah, makanya kita perlu mengupdate-nya. Maka kita di sini perlu melakukan pengembangan sistem informasi. Nah, yang pasti yang pertama ada permasalahan pada sistem yang lama, yaitu tadi apabila usianya sudah lebih dari 5 tahun biasanya ada aja masalahnya. Ya, entah itu ada bugs atau error di mana, nah pasti ada. Nah, dan itu harus diperbaiki. Maka diperlukan pengembangan sistem informasi. Lalu yang selanjutnya bisa juga untuk meraih kesempatan atau opportunities. Nah, jadi sebuah sistem itu harus diperbaiki atau dikembangkan, itu bisa juga disebabkan untuk meraih kesempatan dari suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya, pada tingkat manajer, pada sebuah perusahaan, misalnya dituntut untuk cepat menghasilkan suatu kebijakan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, maka perusahaan tersebut harus memanfaatkan sistem pendukung keputusannya supaya kebijakannya didapat lebih cepat. Nah, untuk meraih kesempatan tersebut, maka diperlukan pengembangan sistem informasi. Atau bisa juga adanya instruksi-instruksi atau direktif. Jadi sistem juga harus diperbaharui atau dikembangkan karena faktor eksternal ya, misalkan seperti pemerintah. Adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk sebuah perusahaan sehingga memaksa si perusahaan tersebut menggunakan sistem yang tidak bertentangan dengan kebijakan tersebut. Jadi karena ada instruksi dari luar ya, dari faktor luar eksternal. Nah, seperti itu. Tapi yang lebih dominan, yang lebih banyak itu sih biasanya yang poin pertama ya. Yang poin pertama nih biasanya ada permasalahan pada sistem yang lama. Lalu yang selanjutnya, apa saja sih indikator-indikator yang menyebabkan bahwa sistem yang lama harus diganti dengan sistem yang baru? Nah, indikatornya apa aja nih? Kenapa itu sistem harus diganti? Nah, ya itu tadi biasanya kan ada permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Misalkan ada keluhan dari pelanggan, sistemnya misalkan lambat, loadingnya lama atau gimana, atau ada pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan tidak tepat. Nah, seperti itu nih indikator-indikatornya. Ya, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kita masuk ke pengembangan sistem informasi ya. Jadi, di dalam pengembangan sistem informasi ini ada dua hal utama yang harus diperhatikan nih dalam mengembangkan sistem informasi. Yang pertama adalah produknya dan prosesnya. Kenapa produknya? Karena produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi, karena produk itu merupakan produk yang harus dihasilkan di setiap tahap pengembangan sistem informasi. Nah, apabila ada kesalahan di dalam pembuatan produk tersebut, maka nanti dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Jadi produknya harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua adalah prosesnya, proses pengembangan dari sistem informasi. Nah, proses ini adalah mulai dari tahap pengembangan sistem informasi, mulai dari tahap feasibility. Ada yang tahu tahap feasibility? Jadi mulai tahap feasibility ini biasanya merupakan tahap awal di dalam proses pengembangan sistem informasi, yaitu tahap kelayakan ya atau studi kelayakan sampai tahap implementation-nya, sampai tahap implementasinya, pengujiannya. Nah, kalau prosesnya itu tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka
nanti ada kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar dan akhirnya akan mengakibatkan kerugian. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya itu harus dilakukan bertahap ya. Dan juga harus sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu siapa saja sih yang terlibat di dalam pengembangan sistem informasi. Nah, jadi di dalam pengembangan sistem informasi itu tidak dilakukan oleh satu orang, biasanya ada suatu tim ya, ada suatu tim pengembangnya. Timnya itu orang-orangnya siapa saja. Nah, yang pertama itu ada project leadernya, yang pasti project leader itu adalah pimpinan kepala projectnya. Nah, dia ini yang bertanggung jawab ya untuk seluruh proyek pengembangan sistem informasi. Jadi nanti dia yang akan mengatur sumber daya agar sistem informasi tersebut bisa diselesaikan tepat waktu ya, sesuai dengan target. Nah, ini project leadernya yang tanggung jawab nih. Biasanya sih project leader ini juga dia tidak akan merangkap jabatan lain ya, supaya tidak ada konflik. Nah, yang kedua ada sistem analis. Nah, sistem analis ini orang yang bertugas untuk melakukan analisis ya terhadap kebutuhan user, yaitu kebutuhan si pengguna tadi, dan lalu nanti dia yang akan mendokumentasikan kebutuhan si user tersebut ke dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim yang lain ya, karena anggotanya bukan dia aja kan, bukan sistem analis aja. Jadi sistem analis ini nanti dia yang akan menganalisa atau menganalisis kebutuhan usernya, apa aja sih yang diinginkan si user untuk sistem tersebut, untuk sistem yang baru, dia maunya gimana, requestnya dia maunya gimana. Nah, nanti sistem analis yang akan mendokumentasikannya. Nanti biasanya setelah dia dokumentasikan maunya kebutuhan usernya seperti apa, nanti dia akan serahkan ke programmer atau sistem designer. Jadi sistem analis ini dia harus punya pengetahuan umum yang luas ya, supaya mempermudah dan memahami kebutuhan si user atau pengguna. Nah, yang ketiga adalah sistem designer. Nah, sistem designer ini adalah orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan sistem. Jadi nanti dia akan mendesain sistem tersebut seperti apa berdasarkan kebutuhan, dokumen kebutuhan yang tadi sudah di list atau dibuat oleh si sistem analis. Nah, yang selanjutnya adalah sebelum software quality ini ada programmer ya. Seharusnya ada sistem designer dan programmer. Nah, programmer ini adalah orang yang bertugas untuk membuat program ya, untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program ya. Ada di programmer yang namanya juga programmer ya, nanti dia yang akan coding programnya. Nah, yang terakhir ada software quality assurance atau SQA. Nah, SQA ini orang yang bertugas untuk memastikan bahwa semua proses pengembangan sistem informasi itu telah berjalan dengan baik. Dan dia juga yang memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi seperti apa ya? Seperti software testernya ya. Jadi sebelum nanti launching ke pembelinya, ke kliennya, nanti dia akan tester dulu nih kira-kira sistemnya itu berjalan atau enggak yang udah dibuat tadi. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi pendekatan pengembangan sistem. Nah, ada beberapa pendekatan pengembangan sistem yang digunakan nih. Ya, antara lain adalah metodologinya. Metodologi yang digunakan itu adalah pendekatan klasik dan pendekatan terstruktur. Ya, pendekatan klasik itu pengembangan sistemnya itu mengikuti tahapan daur atau siklus hidup sistem ya, tanpa dibekali alat-alat dan teknik-teknik yang memadai, ya klasik namanya ya. Tapi nanti biasanya akan timbul suatu masalah ya.
Ya, salahnya itu misalnya pengembangan softwarenya akan menjadi sulit atau biaya peralatan dan pemeliharaannya akan lebih mahal. Nah, terus keberhasilan sistem juga kurang terjamin. Nah, kalau yang pendekatan terstruktur, ini pendekatannya dia mengikuti alur, ya, mengikuti tahapan alur dan dibekali dengan alat-alat dan teknik-teknik yang memadai. Kalau tadi enggak, yang klasik. Nah, sasarannya apa saja yang ingin dicapai? Ada pendekatan sepotong dan ada pendekatan sistem. Nah, pendekatan sepotong ini di dalam pengembangan sistem itu yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu saja. Nah, kalau pendekatan sistem, ini memperhatikan sisi informasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi ya untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya. Nah, yang selanjutnya adalah cara menentukan kebutuhan dari sistemnya seperti apa, yaitu bisa dengan pendekatan bottom up dari bawah ke atas, bawah naik ke atas, atau dengan pendekatan top down dari atas ke bawah, kebalikannya. Nah, penjelasannya ini ada di modul, nanti bisa kalian baca. Nah, cara mengembangkannya gimana? Dengan pendekatan sistem dan pendekatan moduler. Nah, kalau pendekatan sistem itu secara menyeluruh ya, yaitu secara serentak dan menyeluruh. Nah, kalau yang moduler itu dia nggak menyeluruh, dia memecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian atau modul yang lebih sederhana. Seperti itu. Modul namanya juga moduler. Teknologi yang digunakan yaitu dengan pendekatan great leap approach ya, lompatan jauh, dan evolutionary approach yaitu dengan pendekatan berkembang. Kalau yang great leap approach ini dia menerapkan perubahan secara menyeluruh dengan serentak menggunakan teknologi canggih. Kalau yang evolutionary menggunakan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja pada saat itu. Nah, itu pendekatannya. Nah, untuk metodologinya pengembangan sistem, jadi untuk metodologi pengembangan sistem ini adalah metode-metode prosedur-prosedur yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi. Nah, ada banyak macam nih metodenya untuk pengembangan sistem. Nanti kita bisa lakukan dengan menggunakan software architected rapid, ada application development atau architected RAD, ada dynamic system development methodology, ada joint application development atau JET, information engineering, rapid application development atau RAP, Rational Unified Process, Structural Analysis and Design, and Active Programming. Nah, nanti terserah nih mau pakai metode yang mana. Nah, kalian cari tahu sendiri ya nih metode-metodenya itu seperti apa. Ini harus dipelajari sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pengembangan sistem informasi. Jadi, tahapan pengembangan sistem informasi itu, atau biasanya disebut juga dengan System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, SDLC ini merupakan siklus dari pengembangan sistem. Ya. Pengembangan sistem teknik engineering system development. Nah, SDLC ini berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama. Jadi SDLC ini tahapan pengembangan sistem itu tahapannya ada 4 ya. Ada tahapan inisiasi, analysis, design, and implementation. Itu tahapan utamanya. Nah, istilah life cycle atau daur siklus hidup pada suatu sistem itu biasanya digunakan untuk menjelaskan tahap-tahap perkembangan sistem dan langkah-langkah dalam proses perkembangannya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tahap SDLC yang pertama yaitu System Initiation. Nah, untuk sejarah SDLC nanti kalian bisa baca sendiri ya. Di modulnya ada, Ibu ngejelasin di sini. Nah, Ibu jelaskan tahapannya saja, tahapan pengembangan sistem informasi atau System Development Life Cycle. Yang pertama ada tahapan initiation. Nah, initiation ini atau inisiasi ini perencanaan awal ya pada sebuah proyek. Untuk yang pertama yang dilakukan di tahap inisiasi ini adalah mendefinisikan lingkup, tujuannya, jadwal, anggaran bisnis awalnya yang diperlukan ya untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek.
Nah, lingkup proyeknya ini mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nanti, lingkup dan tujuan pada akhirnya akan berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Jadi, system initiation ini adalah kita harus pertama harus definisikan dulu nih lingkup tujuannya apa saja, jadwalnya juga, anggarannya. Nah, itu kita buatnya itu di tahapan sistem initiation. Awalnya kita harus buat itu dulu ya, perencanaan awal. Nah, setelah itu dibuat, kita masuk ke sistem analis. Nah, sistem analis ini biasanya ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah. Jadi di sini mulai dianalisis nih masalahnya apa saja. Area bisnisnya dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja dan apa yang tidak bekerja dan apa yang dibutuhkan. Nah, tahapan yang ketiga adalah desain. Setelah dianalisis, sudah ditentukan ruang lingkupnya, inisiasi, perencanaan awal, terus dianalisis masalahnya lah, lalu ke desain, sistem desain. Jadi, selama desain sistem, nanti awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Nah, setelah alternatif solusinya disetujui, fase desain sistem nanti akan mengembangkan blueprint-nya, cetak birunya, dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database-nya, programnya, interface-nya, antar muka pengguna, interface-nya nanti tampilannya seperti apa, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi tersebut. Jadi ini bagian desain nih, bagian si sistem designer dan programmer nih yang mengerjakan ya. Kalau sistem analis tadi yang mengerjakan adalah sistem analis nih. Sama initiation itu juga sistem analis. Nah, lalu yang terakhir sistem implementation. Nah, setelah udah selesai aplikasinya, nah dan siap akan diimplementasikan. Nah, yang diimplementasikan itu adalah berupa konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi ya. Jadi implementasi sistem mengonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi, lalu diuji, lalu dilaksanakan pengujian di tester. Jadi sebelum launching nanti akan ditester dulu sama si SQE tadi, software quality assurance ya, assurance. Nah, kita masuk ke penjadwalan pengembangan sistem informasi. Jadi, ya nah ini masuknya ke bagian ini sebenarnya. Ke bagian apa? Bagian sistem inisiasi ya. Tadi harus buat jadwalnya dan anggaran awalnya. Nah, di sini kalau kita lihat terdapat dua buah tabel. Tabel 1, penjadwalannya tidak realistis. Tabel 2, penjadwalannya realistis. Kenapa? Ada yang bisa menjawabnya? Coba diperhatikan. Di sini dia sudah buat Gantt chart-nya ya. Aktivitasnya itu yang akan dilakukan setiap pada bulan Maret apa saja, pada bulan April apa saja. Nah, ini ada aktivitasnya. Yang pertama ada tahap feasibility tadi, tahap awal kelayakan. Tahap-tahapannya itu, lalu setelah itu ada analisis. Lalu ada tahap desain, ada development, quality assurance, dan implementation. Nah, ini tadi tahap-tahapan pengembangan sistem informasi ya. Yang pertama feasibility itu masuknya tahap inisiasi. Nah, di sini dilakukan di bulan Maret. Setelah itu analisis dilakukan di bulan April. Lalu desain dilakukan di bulan Mei. Lalu development dilakukan di bulan Juni. Quality assurance di bulan Juli. Dan implementasi di bulan Agustus. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, kalau kita lihat ini penjadwalannya sangat tidak realistis ya, sangat tidak realistis. Karena apa? Nah, karena nggak mungkin feasibility itu dilakukan hanya 1 bulan saja. Nah, bulan Maret
bulan April langsung analisis. Nah, nggak mungkin setiap bulan seperti ini. Nggak realistis ini kayaknya. Nah, kalau yang table 2, nah di sini baru realistis nih. Yang table 2. Feasibility dilakukan di bulan Maret, oke. Lalu bulan April masih lah feasibility ya, bulan April. Lalu analisis juga bisa mulai dilakukan dari bulan Maret, boleh. April masih, Mei masih analisis ya. Analisis nggak mungkin hanya dilakukan sekali. Feasibility juga nggak mungkin hanya dilakukan sekali. Lalu desain, setelah selesai analisis sampai Mei, tapi dia sudah bisa mulai mendesain. Sudah bisa mulai mendesain di bulan April. Bisa berbarengan nih sama analisis sambil desain sampai bulan Juni. Nah, untuk tahap development bisa mulai dilakukan berbarengan sama desain, sama analisis bisa. Nah, development bulan Juni sama bulan development dilakukan di bulan April, Juni, dan Juli. Nah, quality assurance ini tadi yang bertugas untuk mengecek ya, menguji kalau software udah jadi. Dia bisa lakukan di bulan Mei ya. Dia bisa mulai mencicilnya di bulan Mei ya. Tapi biasanya nanti tahap akhirnya itu di bulan Juli dan Agustus setelah semuanya selesai, desain dan developmentnya selesai, dia lanjutkan lagi di bulan Agustus. Nah, terakhir implementasi. Implementasi itu setelah semuanya udah selesai, baru bisa diimplementasikan. Nah, ini yang paling realistis adalah yang tabel 2. Nah, ini contoh penjadwalannya untuk pengembangan sistem informasi seperti ini. Oke, untuk malam ini itu saja materinya yang dapat Ibu jelaskan ya mengenai pertama pengenalan sistem informasi. Ibu tutup untuk materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.